Beta kayak lebih memilih mencintai panggung stand up daripada beta mencintai itu Kakak Nyong, tapi dia memilih orang lain. Kakak Nyong yang mana kakak? Kakak ini baru mulai di curhat. Ada 3 bos. Karena lanjut curhat nih. Curhat nih. Beta berpikir kalau memang cantik saja itu sudah terlalu mainstream. Tapi kalau perempuan lucu itu beda nah. Nah kalau perempuan lain kalau kayak Resa begitu curhat. Iya. Nah kalau curhat di laki-laki nih kayak sudah dapat jalan keluar tuh dong, lebih sering ke cari jalan masuk nah ya. Nah kalau anak kecil tuh diibaratkan kayak kertas kosong. Nah kalau ini datang yang sudah dewasa nih, kita lihat nih kayak koran. Halo Pak Saudara semua, kembali lagi bersama kami di Pasiar Oto Channel Gasalem. Ya ini kebetulan beta mau pergi di tempat syuting, jadi beta sekalian Pasiar Oto. Nanti keturun beta baru Pasiar dengan ini 2 orang narasumber kita ini. Ada siapa? Iren Bani dan ada Paman Andi dan Kakak Iren Bani yang ini hari akan Pasiar Oto. Tapi beta nebeng, jangan tanya beta. Tolong jangan tanya beta opening saja di sini. Oke. Ini narasumbernya Ibu Iren dan juga Paman Andi dari komunitas stand up Indo Kupang. Ini mau bercerita apa tentang stand up nih? Banyak hal yang beta kepingin tahu juga dari Sucik. Sucik stand up komedi Indo Kupang. Kakak dong komika kok? Ya. Komik. Berarti bisa kakak do yakin kakak do lucu. Ya yakin lah. Ya betul, harus yakin. Ini malang nih ya. Aduh, apa ya kakak? Kalau son yakin pasti katong akan percaya diri saat di panggung. Tapi ini karena yakin loh. Yakin banget. Oke, apa kabar nih kakak semua bertiga? Kupang lagi angin-angin begini nih. Baik kakak, terlalu alhamdulillah baik. Memang betul Kupang lagi angin nih kakak. Jadi trauma yang dulu tuh kakak. Apa tuh? Oh iya toh. Beta aku berpikir tak bongkar orang nih kakak. Kenapa kakak dapat bantuan? Itu harus tidak dapat bosku. Sampai sekarang. Soalnya mungkin kakak orang luar toh. Ada yang janji bawa maison, batu yang ambil. jadi sebenarnya yang harus diwawancara itu Ibu Iren. Nah, kita dua juga orang Sucik, tapi kayaknya lebih banyak ke Ibu Iren. Karena dia sendiri yang cewek. Kakak kan di Sucik paling bertahan. Kak Iren salah satu cewek yang bertahan paling lama ya di Sucik ya. Iya, betul sekali Kak Jo. Jadi sudah dari kapan kakak? Jadi beta di Sucik ini baru dari 2019. Oh baru 2 tahun. Tapi tadi Kak Jo bilang beta paling bertahan di Sucik ya. Kalau kau tuh ngomong bertahan tuh karena faktor mencintai. Jadi mencintai dulu baru bertahan. Nah, beta kayak lebih memilih mencintai panggung stand up daripada beta mencintai itu Kakak Nyong, tapi dia memilih orang lain. Kakak Nyong yang mana kakak? Kakak ini baru mulai di curhat. Ada 3 bos. Karena lanjut curhat nih. Makanya beta memilih tuh mencintai panggung stand up begitu kan, semua tuh berawal dari hobi toh. Ya tapi bedanya katong di Sucik di panggung stand up tuh katong itu hobi yang menghasilkan. Menghasilkan ya? Sucik di Kupang di NTT ini sudah menghasilkan ya kakak? Menghasilkan kakak ya. Jadi waktu katong masuk pertama Sucik itu katong diyakinkan lagi oleh ketemu ketua bilang kalau stand up itu adalah hobi yang menghasilkan. Jadi beta ya kalau salah waktu kata-kata tuh kemana? Dia bilang Sucik stand up tidak membuatmu kaya, tapi stand up tidak membuat dompetmu kosong.
Iya. Oh. Jadi Begitu, makanya kalau Kajo mau cek ketemu dompet nanti cek saya itu son kosong. Habis ini dia mau cek. Nota bon penuh. Oh kosong, Sony kosong mau kan? sombong kakak Iya, bukan mau sombong. bukan mau sombong tapi ya. Iya, bukan dibayar per bulan tapi dibayar per menit kan. Iya toh. Menit. Iya. Kan dibayar per menit. Ya, kalau stand up memang dibayar per menit, Iya. Tuan. Itu yang betul belum pernah ngomong. Ini baru dengar dari Bang Dani betul juga. Kalau stand up itu dibayar per menit. Ini rara. Itu 1 menitnya berapa? Ya tergantung. Tapi Tergantung, ya. kalau itu ketemu soal ketemu patokan budget itu dari ketemu punya ketua sendiri. Kalau Ada ketua. ada panggung berbayar, ada panggung amal. Jadi semua tuh beda-beda. Ada dia harga. Harga beda-beda. Kayak misalnya kayak panggung rakyat atau yang undang ketong tuh kayak orang-orang yang buat event pribadi itu dia pembudget beda. Beda. Panggung pemerintah beda. Oke. Kakak, kebanyakan perempuan ya mau tampil di depan umum, depan panggung tuh mau supaya terlihat cantik, terlihat anggun. Nah kakak nih beda, kakak mau terlihat lucu depan orang. Ya, Itu menurut kakak ya itu pertanyaan terlalu betul Kak Jo. Makanya kita bisa lihat sendiri. Kita bisa lihat sendiri komika perempuan ini terlalu sedikit. Bahkan Kupang yang bertahan beta karena memang kebanyakan perempuan tuh punya passion yang sama, kayak pengen kelihatan anggun, kelihatan menarik begitu. Iya. Ya tapi karena beta komika ya, Pede mah. beta pemikiran tuh beda dengan perempuan-perempuan lain, Ini Iren, Pak. perempuan normal. Bukan Perempuan normal, berarti tidak normal. Dia bikin Ya bukan. Ya out of the box lah ya, Out of the anti box. mainstream. Ya makanya Kak Jo bilang anti mainstream. Beta berpikir kalau memang cantik saja itu sudah terlalu mainstream. Tapi kalau perempuan lucu itu beda Jadi tiap hari ketemu di rumah ketawa-ketawa. Aduh kakak. Kaget su. Iya. Kan begitu. Kan beta juga pertama tuh dapat pertanyaan, muncul pertanyaan seperti yang ini banyak dari orang-orang sekitar, dari tetangga-tetangga. Bahkan beta pernah cerita tahu ketemu kalau su stand up 1-2 kali saja su sombong ya, tapi ini su banyak kali. Jadi dia sombong lebih banyak begitu. Kayak pernah sepupu jauh dan tuh tanya nih, ini sekarang sibuk apa sah? Dia bilang sekarang beta nih stand up. Dong san percaya masa model kayak ini stand up. Ya dong san percaya. Ya beta berpikir saya mungkin beta saudara-saudara tuh san percaya itu karena mungkin beta ini perempuan toh kan. Iya. Ya kebanyakan perempuan tuh dong melihat beta perempuan yang beta tuh sande pantas untuk ditertawakan, tapi perempuan tuh pantas untuk diperjuangkan begitu. Tapi memang Iren mungkin lebih cocok ditertawakan. Iren pemuka cocok diperbudak. Ya jadi kalau diperbudak kata jadi budak tawa. Budak tawa. Oh budak tawa. Nuan bahagia kita sen panas sedih kakak. Iya, karena itu semua tuh lahir dari hobi. Iya. Katong mencintai panggung stand up. Awal-awalnya kan katong cuma mau hibur-hibur diri. Awal-awal tuh beta kayak rasa kayak mau hibur-hibur diri kayak masuk kayak menghibur diri. Kau mau bikin apa di rumah kalau tengah-tengah kawan ajak ikut stand up ya sudah ikut ya betul Juk. Di tongkrongan tuh kan sering melucu di tongkrongan. Oh iya. Tapi melucu di tongkrongan tuh kayaknya sudah cukup untuk jadi komika, karena komika tuh juga harus cerdas. Kan dia siap materi, Banyak hal yang dia harus siap kalau mau tiap kali mau apa. Tadi kan kakak bilang seorang komika tuh harus lucu. Nah sejak kapan kakak rasa atau kakak dalam diri tuh merasa bahwa kakak ini lucu? Oh panggung paling pecah. Soalnya dia merasa kayak beta lucu nih, beta bisa gabung di Sucik gitu. Awalnya tuh kayak beta ya, kalau yang tadi beta bilang kan lucu-lucu di tongkrongan tuh dia agak berbeda. Iya makanya. Awal-awal kan lucu-lucu di tongkrongan kayak seperti beta senior sebelumnya juga dong tuh berawal dari ketemu grup Facebook tuh yang grup Sucik. Ya jadi kirim-kirim di situ teman-teman dong Lui ada like tuh sampai ribuan dong lu ini lucu kayaknya lu harus open mic begitu. Tapi beta rasa kan open mic waktu itu beta mau ikut open mic tapi sayangnya ketemu tuh ikut langsung dari panggung lomba. Jadi dari panggung lomba langsung beranikan diri. Oh beta nih lucu menurut beta kan belum tentu menurut orang lain toh.
Jadi pas ketong masuk tuh ketong dipoles dulu dari ketong pelucu. Siapa yang poles, Kak? Ini beta mentor bosan. Kami paling senang poles. Oh, Kak bosan nih tukang poles. Poles kaki bisa ketuk meja. Sampai di rumah ada buka bengkel. Kalau di stand up tuh yang senior tuh paman nih, Kak Jo. Oh iya. Ya, paman lebih senior. Paman dia lebih senior beta. 17. Oh, 2017. Iya. Lama juga. Kenapa paman bisa bertahan sampai begini lama nih? Karena kita punya Karena sonar bikin perkumpulan apa? itu satu frekuensi tuh kan. Oh, Jadi ada hal yang perlu diomong, ketong ngerasa ini lucu. Ketong nggak tahu, sama kuliah tuh suka tawa. kuliah saya Pokoknya biasa sonde kaku lah dalam ketong komunitas nih. Jadi yang orang bilang hobi mangasih kan ini sudah. Ya. Luar biasa sekali. Oke, kalau ini Kak Iren ya, panggung pertama atau perform pertama sebagai seorang komik tuh di mana? Lomba tadi kok? Ya, Terus lomba kakak juara di kesana? Taman Dedari. Namanya cerita itu lomba. Waktu itu lomba ketong kan di mentoring. Mentoring itu bukan berarti ketong soalnya punya materi sendiri. Kan materi ini kan lahir dari keresahan toh. Nah, Kak Jo tahu beta nih wanita yang punya banyak keresahan. Asik. Wanita Makanya- tuh selalu resah ya? Iya. Tapi Hal-hal kalau kecil tuh dong selalu. Kadang bosan pikiran sendiri. Kayak mau pi pasar sedang apa ini sebentar panas na mesti siap Iya. payung nah na. kalau perempuan lain kalau keresah begitu curhat. Iya. Nah, kalau curhat di laki-laki nih kayak sudah dapat jalan keluar tuh dong lebih sering ke cari jalan masuk nah ya. Cari jalan keluar, cari jalan masuk. Makanya beta merasa apa? keresahan dan sudah bermodalkan lucu-lucu di tongkrongan. Ya coba be ikut apa saya panggung stand up waktu itu lomba ada teman-teman yang ajak bilang ikut kok. Ragu aduh kemana ya tapi ikut saya. Waktu itu di Poles ini di bosan katong diajarkan ke teknik stand up begitu. Lomba pertama di Taman Dedari itu ketong ada 27 orang ya. 37. Oh iya. Ada sekian banyak orang itu waktu itu komik perempuan yang baru mau ikut tuh kayaknya ada 4 orang. Tapi waktu itu kan ada babak penyisihan tuh jadi dari sekian banyak orang tuh beta pun nama ada di juara 2. Nah kalau beta bilang juara 2 Kak Jo bisa simpulkan itu beta lucu kok sonde. Iya, karena beta sonde tahu siapa yang ikut waktu itu. Ya waktu itu banyak yang ikut. Banyak yang ikut beta juara 1 ada nyom 1. Habis juara 2 beta itu anak nama siapa? JR kalau nggak salah. Juara 2 beta, juara 3-nya beta lupa, yang juara 4 tuh beta teman akrab tuh Kakak Boni Amtiran. Oh. Ya sisanya santau lah beta lupa itu waktu. Soalnya saking bahagia tuh. Langsung juara. Ibu lupa beta juara berapa nih? Itu hadiah apa tuh dulu tuh yang awal-awal? Waktu itu ketemu tuh Hadiahnya itu apa? pertama itu Road to Sun 7 bos. Iya. Bo, Iya. Road to Sun 7. Jadi itu ketemu babak penyisihan pertama di situ beta sisihkan sekian banyak orang. Berikutnya sampai di basement cafe itu harus sisihkan 10 orang lagi ketong ada 20 orang. Itu beta keluar juara 1. Banyak laki-laki yang beta singkirkan di situ kayak Iren Pak, Iren sa. Pokoknya hanya 2 sa. Lelaki. Pokoknya di NTT ini 2 sa. Siapa tuh? Iren dengan Lord Buffon. Oke. Kakak Botan so anggap luar biasa ini saudara perempuan juga. Oke, Kakak selain nih jadi seorang komik ya, kesibukan sehari-hari apa? Ya jadi kalau beta punya kesibukan banyak kan sekarang ini kan ketong lagi komik tapi ketong lagi transport tawa tuh kak. Oh iya tahu, betul. Tahu. Jadi ketong keliling-keliling di luar beta pun profesi asli itu kan ketong masih keliling-keliling untuk ke panggung-panggung tawa. Ketong pernah ke mana ya Bo? Tambua, Sumba. Habis ini ketong piosa oleh kak. Mau piosa oleh? Iya. Itu pirontok padi sih. Potong panggung banyak. Iya. Di situ jangan siap panggung. Petani butuh hiburan. Oh, Jadi kalau beta di luar profesi itu beta nih guru kakak.
Awal-awal dia bilang, guru juga orang sempat percaya. Kok dia guru? Kenapa ya? Kakak ini selalu salah di mata orang. Kakak bilang komik, orang sempat percaya. Guru ya itu kan percaya. waktu bilang komik kan itu dulu belum terlalu banyak panggung. Sekarang kan kalau bilang komik orang sudah percaya. Nyong nama siapa leh? Nama Ben. Oh. Laki-laki sombong cuek mati. Pasu ada nang. Jadi kita antar bos satu di belakang. Di tempat Terus kita lanjut. Nanti kakak dong lanjut buat cerita di situ. Boleh mampir di sini Siap. Ya, ada apa? Ada makan kok? Soalnya di hari ketemu hari baik. Iya. Nanti ini kakak dong habis pasiar baru datang sini beta syuting ame dong. Salam semua teman-teman. Iya, salam Pak. Ya. Salam Pak. Apa? Pak. Dah konco. Dia Oke, kita lanjut. Sampai mana tadi? Oh, yang guru kan. Guru. Guru apa? Mengajar apa? Jadi beta nih bukan mau omong sombong ya. Memang ini sombong sedikit. Beta guru, beta mengajar di 2 sekolah yang berbeda begitu, Kak. Oh, ya, jadi beta mengajar di SD. Ada 1 SD di sana beta sebagai guru kelas, beta mengajar kelas 2. Sedangkan kalau sekolah yang satu itu sekolah masyarakat, semacam sekolah yang sekolah non formal. Jadi situ kita mengajar orang-orang masyarakat yang putus sekolah. Oh, jadi 2 sekolah berbeda. Kayak paket A, paket B, paket C. Nah, kalau paket komplit itu beta. Oh, paket A, paket B, paket C. Paket A tuh untuk yang sonde tamat. Yang lebih ke sonde tamat SD. Ya, sonde tamat SD itu dong. Sonde tamat SD. Sonde tamat SMP. Itu setara SMP yang tidak tamat SMP atau dia tidak pernah bersekolah di SMP. Oh, berarti paket B kira yang sekolah tapi sonde tamat jadi ambil paket. Jadi yang tidak sekolah pun dia bisa ambil. Ya, yang tidak sekolah pun bisa, yang dia putus sekolah saat SMP juga dia bisa ambil paket B. Berarti orang-orang ya umurnya juga hampir kayak kotong juga mungkin Ya. Pokoknya banyak yang umur bahkan ada yang lebih tua daripada guru sendiri. Nah, kalau sekatong di paket C di sekolah kesetaraan tuh dia menamakan sekolah kesetaraan. Di sana guru tuh disebut tutor, sedangkan yang katong ngajar tuh murid-murid tuh katong sebut dengan warga belajar. Jadi tutor dengan warga belajar. Ya memang guru juga sih karena mengajar, tapi penyebutannya yang berbeda. Jadi dong umur tuh sama dengan guru, ada yang lebih tua lagi dari guru. Awal-awal pertama masuk tuh, awal-awal mengajar kan ada anak murid yang dia pikir ini guru atau siapa, dia sudah kenal tuh. Dia pikir sesama. Ambil paket C. Beta dulu begitu, dia bilang, "Kak, paket C kok di sebelah sini masuknya." Lebih parah lagi waktu beta mau masuk kelas, kayak sebanyak anak murid di dalam kelas. Tiba-tiba beta mau masuk begitu ada satu yang langsung tarik kursi, bilang, "Kakak silakan duduk sini." Beta lurus di meja guru, dia bilang, "Oh guru." Mungkin karena waktu itu penampilan justru anda mencerminkan seorang guru. Kakak kalau pergi mengajar ini penampilannya ke mana? Biasanya kan guru kan pakai apa? Iya. Rok, dulu guru-guru kan pakai rok, pakai apa? Ya hak tinggi dong ya. Iya. Dulu beta penampilan tuh ya seperti penampilan hari-hari. Tapi setelah beta observasi, kayaknya beta harus rubah. Iya, observasi harus rubah penampilan begitu. Kayak bayangkan kalau ketemu anak murid tuh kayak pria-pria dewasa. Terus ya dari rambut tampang sangar. Itu ketemu berpakaian juga harus sopan, makanya kayak beta upayakan tuh sonde pakai rok mini saat mengajar begitu, takut keganggu dong konsentrasi. Ada fokus mau menuntut ilmu, kaget dong. Makanya beta pakai rok tuh panjang sampai mata kaki, aja ada pembelaan sampai sini. Astaga. Apa sih kakak? Kakak kan mengajar SD dengan mengajar paket ABC tadi ya. Perbedaannya apa kakak? Mengajar anak kecil dan mengajar yang paket-paket tadi.
berbeda sekali kalau kayak semacam kalau anak kecil. Ya. Kalau anak kecil kan katong harus atur lagi dia begini, apalagi kan kelas 2. Katong harus pahami dia baik-baik gitu. Kalau yang sudah dewasa kan itu orang-orang yang memang sudah mengenal banyak-banyak hal di luar dia sudah. Iya. Kalau dia anak hanya kecil butuh kan itu nih ijazah. Nah kalau anak kecil tuh diibaratkan ke kertas kosong. Nah kalau ini datang yang sudah dewasa nih, ketemu lihat misi ke koran. Jadi lebih banyak pengalaman. Banyak pengalaman daripada ibu. Banyak pengalaman sendiri daripada ibu guru. Sedangkan beta punya anak murid ada yang nona-nona tapi kayak nona-nona tapi dong sudah berumah tangga. Itu nah itu soal pengalaman ibu guru kalah banyak. Ini mengajar yang lebih senior nih masalahnya. Beta juga pernah mengajar di mengajar di kampus, mengajar kepala desa, sekretaris desa dong. Itu biasa selalu silih satu kata yang biasa guru-guru dan dosen keluarkan tuh bilang, ya ada yang belum mengerti silakan bertanya. Itu biasa selalu mau pakai itu mas. Karena nanti lo tanya kau tuh yang bingung sendiri. Aduh, berarti kerja sama dengan beta. Beta juga hindari. Beta dulu tuh tanya seperti itu, tapi sekarang beta hindari. Karena dong nih kebanyakan kalau kau bilang ada yang punya pertanyaan dari itu kata punya pertanyaan tuh kau pancing. Nah mereka datang dari kalangan-kalangan yang sudah bekerja. Asli. Nah kalau kau tanya seperti itu dong punya celah untuk promosi dong pekerjaan datang. Bebe belum pernah mengajar satu kali dia bilang ya sudah dari sekian banyak penjelasan ya ibu kasih mungkin ada yang mau bertanya. Tiba-tiba ada yang angkat tangan, dia bilang ibu di rumah ada pakaian kotor kok. Kalau ada nak bawa pi beta laundry. Begitu. Itu kasih pertanyaan, kasih solusi sebenarnya. Iya, itu solusi. Ada paman-paman juga bos. Ada lah. Kayak ibu mengajar ada paman begitu. Ada orang Jawa yang dia seumur kira-kira ya di bawah beta bapak umur sedikit. Jadi saat itu beta masuk tuh beta bingung kayak mau panggil dia apa gitu kan umur. Jadi beta bilang waktu itu beta mau panggil kayak di SD panggil anak Ju ya. Sudah bisa jadi beta tanya kembali saya panggilnya anak, kakak atau sayang. Betul ya senyum-senyum. Ada Bugis kan beta penasaran itu kan. Berarti di Kupang di Kupang sendiri masih banyak yang belum selesai sonde tamat dan atau bahkan sonde sekolah sama sekali ya? Iya mungkin dong sonde sekolah tapi mereka punya kesadaran kalau sebenarnya pendidikan itu penting kakak. Walaupun terlambat dong. Ya tidak ada kata terlambat untuk belajar sih long life education. Asik. Berapa hari hafal lo itu bahasa? Kayaknya konsep lama. Konsep lama. Ini konsep dari waktu masih kuliah karena memang kuliah ya. Bisa ulang itu kakak. Kakak dulu kuliah ambil apa? Ya betul sendiri basicnya guru bahasa. Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Kalau kau mengajar bahasa Inggris, tapi beta kalau disuruhkan untuk mengajar bahasa Indonesia beta mengajar juga. Oh ya? Iya. Ayo sure. Kalau Jerman dong, sonde. Jerman sonde. Cuman para beta mau ajak ngomong Jerman, biar sih. Biar Joni bisa bahasa Jerman. Bisa. Selamat pagi. Guten Morgen. Itu tadi. Selamat siang. Guten Tak. Selamat sampai tujuan. Itu lu atur. Oke, jadi kakak nih. Kau tuh bahas apa le? Kakak ini seorang guru ya. Iya. Dulu tuh orang bilang guru tuh pahlawan tanpa tanda jasa ya. Karena mungkin dulu apa yang dong kasih ke murid tidak sebanding lah dengan apa yang dong terima. Tapi sekarang guru-guru mulai diperhatikan nih, kesejahteraan dan lain-lain. Itu komentar kakak, itu mau dengar kakak komentar dari guru langsung nih. Oh iya, mungkin kalau masalah ini su pikir-pikir tapi belum dapat guru yang tepat ya. Ini yang tepat. Ini sudah. Ini guru pertama yang di Pasar Ot ini sudah dia. Ya jadi kalau soal kesejahteraan memang sekarang guru-guru tuh sudah mulai diperhatikan. Kalau beta kan guru honor. Oh iya. Ya, kalau ASN ya itu usah diketong perlu kalau memang dong sejahtera dari segi finansial, gaji dan lain sebagainya.
Katong Sekarang dulu, honor nih. iya dulu honor yang dulu tuh Kajo sangat sedih. Bahkan katong mau ke tempat mengajar sendiri, katong jadi malas karena ini katong harus berkendara ke tempat mengajar, tapi gajinya itu tidak sepadan. Nah, tapi sekarang ya sudah mulai membaik, gaji sudah diperhatikan oleh pemerintah. Tapi harapan beta semoga ke depannya tuh ketemu guru-guru honor masih ini nih kan beta bilang lumayan sejahtera. Ya. Belum terlalu sejahtera, baru lumayan sejahtera. Ke depannya mungkin lebih sejahtera lagi. Karena ketemu kerja ini juga capek mengajar orang anak nih. Guru kelas tuh paling capek loh. Iya, salah sedikit kalau ketemu, bahkan ada orang tua murid yang kalau ada masalah di sekolah, dompu anak kenapa datang tuh yang disalahkan guru. Iya. Sekarang guru yang disalahkan. Nah, beta sering begitu. Kalau ada yang datang marah-marah, kenapa begini. Itu beta kan orangnya kalau di kelas beta terlalu banyak omong segala sesuatu yang serius tuh beta terlalu suka kan. Basic komedian biasa bercanda. Kalau tiba-tiba omong yang serius tuh, itu beta sudah ada kata-kata lain lah, itu hanya minta maaf saya. Dan itu dong pulang atau pulang pange keluar ke datang ke sekolah. Ya, biasa begitu. Iya, sono apa saya macam protes begitu, sono apa tapi kan ya lihat situasi juga lah. Iya, tanya dulu toh kenapa. Iya, katong juga di sekolah tuh banyak yang beta resahkan di sekolah begitu awal-awal masuk tiba-tiba ada beta mengajar kelas 1 tuh ada anak murid tuh yang dia orang tua tuh beta mantan pacar begitu. Nah itu, itu kakak anggap sebagai suatu keresahan buat kakak. Wah itu resah sekali. Kenapa? Maunya ganggu beta konsentrasi kalau dia muncul antar dia anak begitu Kajo. Beta kan ngajar kelas 1. Jadi beta mau gambar di papan tuh, awalnya beta mau gambar jajar genjang begitu. Tiba-tiba waktu datang antar dia anak akhirnya bergambar love. Baru kata 20 nama di tengah. Itu kan anak murid bingung beli ibu sukar mana nih. Astaga, atau di anak muka mirip dengan bapak gitu ya. Iya, betul kayak itu beta lihat deh nanti ingat-ingat luka-luka lama lagi. Oke. Mungkin itu ya, kayak tadi ketemu kembali ya. Kayak tadi kakak bilang biasanya ada tersalah sedikit, sekarang orang tua murid di sekolah marah-marah, bahkan ada sampai beberapa kasus ada guru yang kena pukul. Guru kena pukul. Kau pernah lihat juga kesana kepala sekolah kena pukul juga dari guru honor. Hah? Iya, itu di mana? Ada lah, videonya pernah viral. Kenapa ya sekarang? Itu bukan itu di luar NTT. Kalau yang di NTT kan yang pernah kan guru dipukul. Guru dipukul. Apa mungkin itu karena kalau guru pukul murid sekarang, kalau dulu kan kotong sekolah tuh ancor-ancor, lu tak salah sedikit pop, toh. Sekarang guru mau pukul murid, dia orang tua datang satu keluarga. Ya dulu dulu kan bilang di ujung rotan ada ya mas, sekarang ujung rotan lu Polresta. Son berani. Apa itu yang buat nih sekarang guru dan guru yang pukul ya sekarang, bukan guru pukul murid. Oh kalau itu tuh sangat-sangat disayangkan ya Kak Jo. Beta juga sebagai guru beta lihat pertama tuh air mata tadudu karena belum gajian. Jadi pertama beta lihat itu video tuh yang tentang yang guru pukul guru. Nah itu tuh sebenarnya tindakan yang salah karena katong guru ini katong role model tau, katong ditiru, katong panutan, katong ditiru oleh anak-anak. Nah sedangkan katong mau apa yang ditiru begitu, sedangkan katong sendiri satu pukul satu. Nanti esok lusa kayak katong pu anak murid dong bakalai pukulin sampai pica-pica, katong tegur jo. Jadi jam bakalai. Dia bilang, lu sembarang saya ini beta tiru, ibu pun gak pukul lagi. Murid bilang ini jurus dia lihat di ibu pun jurus di video. Itu kan susah, punya role model katong jadi contoh ya harus jadi contoh yang betul-betul. Jangan kasih contoh yang lu bakalai ya, ada murid bakalai lu jangan heran lah ya sudah ya. Karena katong suruh kasih contoh yang buruk toh. Kalau anak murid kan kalau anak-anak ini kan
polos. Dong lihat contoh sampai seperti itu kan sudah ada semacam pemikiran yang salah nanti timbul di rumpung otak begitu. Jadi untuk memperbaiki kita harus menjelaskan tuh harus perbaiki kembali tuh agak susah. Makanya ketong usahakan juga ketong tuh bersikap sebagai guru yang panutan, bisa jadi contoh yang baik untuk ketemu anak-anak murid begitu. Yang terbaik yang beda pada dengan. Oh ini kalau jaga kios ini pembeli banyak. Paman ini harus jaga kios. Beda kalau jaga kios tuh kecuali kalau ada susah bos. Jadi berarti nyari lagi senang. Nah, kalau ada susah di seok tuh. Kan banyak yang kita harus urus tuh bos. Oh banyak kan. Mau urus ini, urus itu dong. Jadi kios online saya jaga. Kios ya sekarang lebih ke online. Jadi orang pesan back cancel. Aduh, ini ada yang kurang dari apa? Potong pembahasan suci atau mau tambah apa kan? Apa yang kurang? Dari Paman Andi mungkin, Paman Andi ini kan ketemu senior di Suci. Ya, di Suci beta 2017 masuk kan masing-masing masuk stand up nih ada dia punya jalan cerita atau beta awal jalan cerita yang beta suara agak buat Paman yang beta suka lihat makanya yang menjadi motivasi itu Abdul yang melihat. Oh, kakak punya Abdul panutan. Iya, melihat dia. Terus kan bab tuh Bembapa nih kan di dalam rumah nih ketemu dibilang keluarga seni di bab tuh penyanyi. Oh ya? Iya, bab tuh penyanyi. Jadi untuk kalangan Bugis di Kota Kupang orang kenal Bembapa sebagai penyanyi. Kalau ada acara Bugis pasti bab tuh. Wah, itu paling pertama menyanyi. Pegang mic, soalnya kan lepas. Oh, pantas. Dari awal sampai anak. Iya, begitu. Iya, Bembapa lagu dangdut, beta pop, Mamtoa lebih keren. Terus. Ya itu Mamtoa itu kalau dia sudah jaket sebagai marah-marah itu di keluar semua. Itu satu napas tuh. Satu napas bosku. Itu kita kemam. Satu napas itu. Ngomong-ngomong, Kajo, ini auto ada bensin ke sonde? Oh, ada pengalaman belum apa? Kenapa ada? Sonde beta tanya saya karena pernah ada nyong satu ajak berjalan-jalan begini dia suruh isi bensin. Itu nyong siapa teh? Masa lalu dong. Dia kan tahu guru sekarang kan mulai sejahtera dia jalan di ibu guru jadi ya, ibu guru mengerti sah. Oke. Ya, kalau beta kan mengajar, tiap kali mengajar beta selalu tanya beberapa anak-anak tentang cita-cita gitu. Kalau Paman Andi cita-cita apa dulu? Beta dulu cita-cita jadi MC. Tapi jatuh-jatuhnya kayak pendamping MC sekarang. Beta lebih senang orang yang bawa omong depan orang banyak tuh kayak spesial buat beta. Ini orang hebat ya. Bisa bawa omong di depan orang banyak tuh. Ya, mungkin itu yang buat kakak memilih jadi stand up komedian kok. Iya. Tadi beta mulai kenal panggung itu dari stand up, masuk stand up, poles dah diri untuk berani bawa omong depan umum. Mulai dari situ ya pelan-pelan. Masuk pertama tuh Bembapa santap ini anak mau mana ini kok bagaya mati. Bilang ini beta mau stand up komedi. Bab tuh saya sudah tahu stand up komedi itu apa. Iya, memang di masyarakat sudah tahu. Makanya belum tahu awal-awal beta kayak mau stand up, mau lomba begitu orang tanya lu mau pi mana dari mau pi bermain di Susi sebelah rumah sih. Betul. Gitu, stand up, maunya orang sudah mengerti stand up tuh apa, apalagi ketemu mama rumah ini stand up nih apa. Makanya kadang ketemu di masyarakat juga ada yang sudah mengerti stand up, ketemu Pitrum, oh ini anak dong omong lucu-lucu di kok. Tapi stand up ada yang begini kakak, ada yang bilang stand up itu sama kayak mob itu kan cerita menghibur orang Papua cerita lucu itu lucu, tapi stand up tuh lebih ke ketemu cerita ketemu keresahan ketemu pakai teknik dan nanti menghasilkan sesuatu yang lucu hal yang lucu tuh nanti dia nama jokes toh. Iya. Dan itu sonde gampang maksudnya kayak sabar ya beta mau tes kakak berdua atau jalan-jalan lihat apa baru ini spontanitas ini sonde. Oke, spontanitas kalau son lucu jangan apa ada cerita lu tentang kelapa ya. Aduh, untuk buat spontan nih kayaknya. Apa sih? Cari yang lucu. Apa ya? Oh, ini dokter Keringan saya coba. Coba. Jadi
untung ini kelapa di bulan. Kalau di kotak berarti di kotak amat. Biasa begitu jok-jok. Ingat begitu. Iya, itu jok-jok seringan. dong. Tapi lebih parah. Kalau belum dapat yang kelapa, apa lebih haus dia begini nih. Kak, ada nih aku di belakang. Oh, siap. Aduh, Jamar. Sini kata cari apa dulu? Ya dulu kan apa kalau om ke kelapa ini kan kebanyakan orang Keiren. kebanyakan kan hanya cuman laki-laki saya yang panjat kelapa begitu. Oh iya. Jarang-jarang panjat kelapa. Biasa kalau beta jadi mentor tuh. Ya sekarang beta juga berpikir begitu, beta mau panjat kelapa. Kalau beta perempuan yang panjat kelapa, beta orang bingung kelapa asli yang mana. Oh. Tapi sekarang laki-laki sih jarang panjat kelapa. Sekarang dong lebih ke petik mangga. Kenapa? Petik mangga. Ini yang tahu pasti tahu. Oh. Ini harus pemikiran, ini materi pemikiran. Oh, susah aja jadi komika teh. Ya. Dia sempat merasa putus asa kesan. Kak, kamu pernah ada satu kali perform yang orang sana ketawa sama sekali? Pernah. Sudah pernah alami itu waktu kalau beta kakaknya beta di kampus, salah satu kampus di Sabah sih. Beta banyak. Itu ketong transport tawa Jo. Beta giliran ke-9, ketong ada 10 orang. Jadi yang ke-8 tuh kakak Ben. Jadi kakak Ben naik begini, omong sampai habis soalnya kata beta olok tuh kakak udah mampus mati kok. Pas beta naik begini juga ini. Itu apa? Materi yang kakak rumah mungkin sani kena di dong atau karena kurang persiapan. Iya, benar kalau di Kupang tuh kakak, dong mau tuh yang materi instan yang sani perlu berpikir. Yang omong yang rasain lucu. Kayak ketemu berpikir lama-lama tuh dong kan, omong terlalu panjang ya, omong apa nih. Makanya sani kena, dan kebetulan tadi yang nonton 8 orang sana. Salah koordinasi dari panitia. juga. Kan sebenarnya 100 orang yang nonton 8 orang kan yang harus pulang. 8 orang baru itu kawan semua. Panitia semua. Iya. Itu panitia karena sana enak. Tuh ya sudah mau bilang apa lah. Itu boom. Seorang bilang kalau stand up kan kalau seni lucu boom. Kalau lucu pecah. Kalau beta tuh banyak kayak maunya katongkan capek dari kerja tiba-tiba kayak itu memang kesalahan karena kurang profesional dalam manage waktu saya gitu. Tanpa persiapan justru hantam saya. Nah pernah panggung yang mana? Kan ada panggung amal juga, ada panggung berbayar. Kalau panggung amal sun lucu kayak terlalu lebih banyak orang sun bayar. Hanya kalau orang sun bayar baru lu sun lucu. Apalagi sun bayar lah dapat makan, suruh kasih makan lah baru itu makan rasa kayak makan apa. Pernah sonde kan karena marah panitia kan sonde. Kayak hanya kayak pas dong bagi nasi kotak begitu memang makan dia jadi malu pegang-pegangin nasi kotak saya. Maksudnya kayak beta kan itu di gereja tuh kayak ada ibadat. Semacam ibadat begitu, habis itu ketemu stand up. Tapi soal lucu baru sudah dapat bayar dapat makan, jadi pegang dapat bagi kotak makan tuh pegang saya. Maksudnya memang bawa pulang sih, tapi karena malu salah tingkah, tahu karena mana bawa pulang tuh salah kotak kolektor. Woi kakak itu bukan malu, itu tahu malu itu. Ya memang itu. Iya macam apa itu kan, tapi untung ya antar pulang berarti berat. Sekarang nih komik mulai dapat panggung banyak, mulai transport tawa harus mulai. Pandemi mulai pelan-pelan. Pandemi mulai bisa terkontrol Iya. Dari komik mulai. Transport tawa tuh ke mana maksudnya? Kayak ketong bikin ke undang kakak dong tuh harus ke mana? Syaratnya apa? Ya jadi transport tawa kayak itu kan dari kata dasarnya transportasi dan tawa. Jadi ketong biasanya kan panggung stand up, yang lain kan orang yang cari ketong begitu untuk stand up. Nah ini ketong yang cari masyarakat untuk ketong stand up. Jadi ketong berkendara ke tempat-tempat yang banyak masyarakatnya. Di situ ketong menghibur teman-teman dengan ketong jokes ya. Mungkin beta rasa yang bikin itu nama transport tawa tuh karena ketong mengharapkan ketong bisa tuh dapat uang transportasi. Siapa yang buat itu nama transport tawa? Ketua. Ya tapi ketong harus dikasih uang. Tiap tahun begitu kan. Biasa kan tahun lalu di nama Road to Campus. Ya Road to Campus. Sekarang kampus sekarang transport tawa. Jadi kakak dong
buat dong ketahuan, nah bosong kasih ketahuan transport. Transport ya begitu, pintar. Jadi ketong ke itu pakai tiket juga, jadi saat ketong ajukan kayak ada yang mau ketong ke sana, yang mereka harus jual tiket untuk ketong. Dari uang tiket itu jadi ketong uang transportasi. Jadi ya bagi pembagiannya ke mana? Pembagiannya itu nanti untuk komik, untuk beberapa persen untuk komik, untuk misalkan gereja yang buat itu event ya beberapa persennya itu untuk gereja, berapa persennya untuk ketong. Jadi sekalian mungkin di sini ketong mau promosi yang mau ketong datangi untuk stand up, transport tawa mungkin teman-teman bisa kontak ketong nanti. Ada dia punya banner. Ada dia punya IG stand up comedy Indo Kupang. Ada dia punya flyernya nanti ketong bagikan di Instagram, di IG stand up Indo Kupang atau di ketepung grup Facebook stand up Indo Kupang. Itu siapa saja yang bisa undang? Ke kampus, gereja atau perumahan? Bisa ke kompleks perumahan atau gereja, kampus, sekolah, SMA, kantor gitu. Kantor bisa. Intinya ada tempat untuk stand up. Minimal 150 penonton. Minimal 150 penonton Kak Sugas. Itu berapa komik yang perform? Komik yang tampil. 10 komik ya. Jadi tampil ya, misalkan ini yang tampil nih Tong jamin lucu karena diseleksi memang tuh kan. Sistem seleksi kalau untuk yang komika yang perform. Diseleksi dulu, ada istilahnya badani materi untuk kita memperbaiki. Untuk kayak open mic sesama komik, nanti dia kasih dulu. salam lah, oh ini soalnya bagus, lu ganti ini. Iya, karena kalau ketong materi ini kan sembarang keluar. Kalau materi itu bisa dijual baru di ini, baru keluar. Jadi materi kalau soalnya layak, soalnya lucu, itu namanya apa ya? Soalnya lucu, boom. Ya, materi yang boom itu soalnya bisa dikasih keluar. Jadi materi-materi yang memang sudah matang dulu baru ketong kasih keluar. Baru bisa keluar. Lebih parah lagi kalau ketong rasa ini materi sudah pecah, tapi saat sudah pecah itu mungkin. Iya, kadang ketong berpikir. Kak kerumpung apa ya istilahnya? Tingkat apa ya namanya? Rasa lucu tiap orang itu kan beda-beda. Iya, betul. Jadi ketong rasa ketong tes di kawan-kawan komika dong. Oh ini lucu. Bungkus bawa ini. Bisa sana? Sampai sana beda. Baru ketemu paling Sony bisa kakak stand up, sementara stand up baru orang makan. Sering kejadian begitu panitia. Itu orang sendengan memang. Iya. Kan stand up ini kan orang harus ikuti dari awal sampai orang harus fokus. Ada bagian yang sonde lucu itu dia nama setup. Bagian yang lucu itu dia nama punchline. Jadi dari setup baru lahirlah punchline. Sedangkan kalau lu sonde dengar dia setup berarti punchline ini sonde kena. Saya susah ketemu selalu tolak untuk main pas orang ada jam makan. Tapi kadang ada panitia yang salah orang acara tuh salah tuh kayak gitu. Bilang nanti kakak main sebelum makan nih, pas ketemu main panitia yang satu datang bilang main su. Nah, itu yang salah. Iya, apalagi pas ketemu sementara bohong begitu ada yang bagi-bagi nasi kotak, orang suka kurang pes nasi kotak. Itu rasa ketemu di panggung langsung lapar memang kayak mau kurang pes nasi kotak. Itu kakak orang diam tahan, tunggu dong bagi habis baru lanjut. Iya diam tahan. Diam menangis. Itu sedih ini soalnya dihargai betul-betul. Kan itu betul. Orang bagi dong batukar di depan. Kayak dong batukar napas begitu. Soalnya makan itu barang tuh. Tapi napas enak kok. Iya, kalau ada sementara makan menghadap itu kayak stand up begitu tiba-tiba dong bagi nasi kotak itu kan perhatian penonton sudah terpecah. Aku bingung mau omong apa. Kita pernah begitu ada sementara stand up tiba-tiba dong bagi nasi kotak gitu. Betul diam saya di tengah-tengah panggung nih. Tiba-tiba ada tuh satu bilang adik pun kotak nasi kotak mama simpan. Jadi kakak pas pada saat itu berhenti ya berhenti karena kata sudah ada diam sesudah. Kan ada di stand up istilahnya improv tuh kakak. Ya bisa improv. Kita bisa improv atau ketemu roasting itu kita tulis orang yang mungkin di tempatnya itu orang yang terkenal atau mungkin orang yang kocak situ ya roasting itu juga bisa ketemu pakai gombal-gombal, misalnya ada nyom-nyom
Hanya katong kalau gombal juga lihat, jangan kayak katong gombal kayak ada laki-laki orang punya suami dia istri sudah terima, ya katong harus cari tahu. Tanya dulu itu kakak itu tuh dia punya istri kok, atau kalau ya free boleh katong. Free boleh lah. Boleh gombal saya gombal. Dikira boleh bawa pulang. Ya ada yang katong gombal begitu dong yang mau bungkus katong. Oke, kakak. Kalau ke Iren, tadi paman bilang paman pun apa idola tuh komika panutan tuh Abdur ya. Kalau ke Iren siapa? Beta awalnya tuh beta juga senang Abdur karena ketumpung orang-orang lokal tuh. Oh. Iya kok, dan waktu itu kalau salah kawan kita kan terlalu banyak. Bejup awal-awalnya tuh idolakan Abdur karena perwakilan katong orang-orang timur, orang-orang NTT. Tapi makin kesini beta kayak idolakan diri sendiri. Itu bagian dari percaya diri toh Jo. Iya betul. Ya. Oke. Kakak berdua, terima kasih banyak ya semua diajak Pasiar Oto. Minta maaf kalau ada salah-salah kata kakak berdua. Sukses terus untuk stand up Indo Kupang. Ya, sukses juga Pasiar Oto juga. Amin. Program apa? Transportawanya tuh semoga rame lah. Ya, kita berharap setelah ini mungkin ketumpang transportawa nanti bertambah lagi. Amin. Banyak lagi gereja-gereja, kantor-kantor, sekolah-sekolah, kampus-kampus yang Sabuko, Flores, Endeko, ya. Yang turun pasti sana akan bikin kecewa. Ya, Oke. Baik. Siap. Oke, Bapak Mama, saudara semua, sekian punya Pasiar Oto ini hari. Minta maaf kalau ada salah-salah kata atau tindakan kita yang tidak enak dilihat, tidak ada maksud apa-apa. Silakan ambil yang baik, buat yang menurut Bapak Mama saudara semua kurang baik. Oke, sampai jumpa di next video. Bye.